Halo teman-teman, di video kali ini kita mau cerita sedikit tentang istilah yang biasanya ada di dunia ball python, khususnya di breeding ya. Jadi ada yang namanya istilahnya head, ada juga possible head, lalu possible head itu ada yang 50%, ada yang 66%. Kira-kira itu apa dan dari mana hitungannya? Ya kita mau coba ceritakan sedikit ya di sini. Bukan maksudnya untuk menggurui atau apa, karena disclaimer Semangat Reptile selalu ya, kita nggak bikin video edukasi, tapi kita cuma sharing aja yang kita lakukan itu apa. Jadi pemahaman head, possible head, 50%, 66% ini di sini juga ini yang sejauh ini kita tahu itu seperti apa. Jadi benar salahnya juga silahkan aja, kalau memang masuk penjelasan dengan teman-teman dipercayai silahkan, kalau ada pendapat lain juga tidak masalah. Jadi kita ngomongin tentang head itu adalah ini cuma ada di project yang resesif. Jadi di ball python itu kan ada resesif, ada dominan dan kodominan. Kalau untuk yang review sedikit ya, kalau untuk yang dominan dan kodominan itu, kalau kita melakukan breeding itu tidak harus ada di dua jantan dan betina, di salah satu aja ada, dikawinkan itu bisa langsung diturunkan ke anaknya. Contohnya misalkan gen coklat, kalau misalkan di bapaknya coklat kita kawinkan dengan gen coklat, kita kawinkan dengan normal, itu maka si gen coklat ini ada kemungkinan bisa langsung diturunkan ke anaknya. Jadi chance untuk dapat anakan coklat dari pairing ini itu bisa mungkin terjadi, dan kalau hitung-hitungan ininya anakan dari ini chance-nya adalah 50% coklat dan 50% lagi normal. 50%. Nah itu kalau di kodominan dan dominan. Perbedaannya kodominan dan dominan apa? Jadi kalau yang kodominan itu biasanya ada gen supernya. Jadi ada pastel. Kalau dikawinkan lagi dengan pastel, bisa jadi ini keluar super pastel. Nah ini jadi makanya si pastel itu adalah gen kodominan. Kodom ya, biasanya disebutnya pendek kodom aja. Tapi ada juga gen yang dia tidak ada supernya. Sebenarnya bukan tidak ada, bisa jadi juga ada, cuma supernya dia sama gen bukan supernya itu sama. Jadi kalau kayak tadi contohnya pastel dengan super pastel itu visualnya berbeda. Ya, jadi mungkin nanti bisa dilihat aja pastel itu seperti apa, super pastel seperti apa, bisa kita bedakan secara visual. Tapi gen kayak leopard dengan super leopard itu, kalaupun si super leopardnya ini ada, itu tidak bisa dibedakan. Jadi leopard dengan super leopard itu secara visualnya sama. Pembuktiannya dari mana kalau itu super leopard? Ya pembuktiannya dari breeding nanti. Kalau ternyata anakan dari si ular ini leopard semua, bisa jadi itu super leopard. Jadi sebenarnya kalau dominan dan kodominan nggak usah terlalu dipusingkan perbedaannya apa. Intinya itu adalah kalau dalam breeding, mau itu dominan mau kodominan, untuk bisa turun jadi anak itu bisa langsung di generasi anaknya itu bisa langsung keluar si morphnya. Tapi kalau untuk resesif itu kayak clown. Kalau clown itu kita kawinkan dengan normal, kalau kita kawinkan dengan normal, itu anaknya nanti tidak akan keluar clown. Semuanya akan normal, 100%. Itu akan normal, tapi dia bawa head clown. Gitu. Jadi visualnya sih normal semua, tapi perbedaannya antara anaknya dengan ibunya, kalau anaknya bawa head clown. Kalau ibunya kan nggak ada normal tanpa head. Nah si head clown ini, kalau misalkan yang head clown ini kalau dikawinkan dengan visual clown atau dengan head clown lagi, itu baru bisa ada chance keluar clown di sini.
Nah, chance-nya bisa ada. Jadi di pihak si jantannya atau di pihak si betinanya itu harus ada minimal head clown. Baru bisa keluar si anakan visual clown yang kita cari ini. Jadi perbedaannya resesif di situ. Memang resesif itu jadinya lebih lama dalam breedingnya, lebih complicated juga sebenarnya. Tapi menurut saya worth it untuk dijadikan project kita karena ular-ular resesif itu biasanya secara visual lebih bagus. Ini preferensi pribadi ya, lebih bagus ketimbang yang dominan dan kodominan untuk single gennya ya. Kombo-kombonya pun kalau dapat combo yang tepat itu ular-ular yang benar-benar mind blowing lah istilahnya, itu bisa didapat di resesif juga. Nah, resesif itu apa? Nah, nanti yang membedakan kalau misalnya dia dikawinkan head clown dengan clown, apa bedanya dengan head clown itu adalah di ada istilah yang tadi ada head, ada post head, lalu chance-nya berapa, itu nanti kita jelaskan. Gen resesif itu apa ya, yang sekarang yang ya contoh-contoh gen resesif itu seperti clown tadi udah disebutkan, lavender, aksantik, desert ghost, ada ghost juga, ada pied. Nah itu kan yang secara visual memang ular-ular yang menarik, jadi worth it lah untuk kita masuk ke project resesif. Nah tadi kalau dijelaskan jadi misalkan kita mengawinkan clown dengan normal. Nah mungkin teman-teman pernah dulu waktu SMP atau SMA pernah belajar yang istilahnya ada fenotip, ada genotip, tentang inilah, tentang gen, tentang kawin silang. Biasanya ada istilah A besar, yang ini A kecil. Kalau dulu contohnya misalkan orang keriting kawin sama yang rambut lurus, kira-kira anaknya seperti apa? Nah kurang lebih ini pun seperti itu. Misalkan kita notasikan clown visual clown itu AA, A besar, yang normal itu yang nggak ada gen clownnya itu A kecil. Jadi kita bikin tabel gini, A besar dikawinkan dengan A kecil. Nah anakannya seperti apa? Jadi perkawinan ini dengan ini kombinasinya adalah ada empat jenis kombinasinya, nanti ada 4 perkiraan anakan yang bisa keluar. Jadi yang di kolom ini dia dapat A besar, ada A kecil. Di gini A besar, A kecil juga. Ini A besar, A kecil. Ini A besar, A kecil. Nah jadi kalau dilihat dari sini nggak ada dia yang A besar nggak ada. Jadi nggak ada visual clown yang keluar dari anaknya ini. Jadi chance-nya 0% untuk dapat anakan dari pairing ini. A kecilnya juga nggak ada, jadi yang normalnya nggak ada, semuanya sama A besar A kecil. Nah A besar A kecil itu adalah normal head clown ya. Jadi kita tuliskan dulu aja ya. Jadi di sini itu A besar itu visual, A besar A kecil itu head, yang A kecil itu non aja ya, jadi dia bukan visual, bukan head. Nah ini nanti arahnya kemana? Adalah arahnya ya ke tadi itu, ada yang namanya possible head. Jadi possible head itu ada yang 50%, ada yang 66%. Itu dapatnya dari mana? Nah, bisa dijelaskan seperti ini. Jadi misalkan tadi ya kita udah, pokoknya kita garis bawah ini ya, notasi ini. Jadi misalkan kita mengawinkan, kalau tadi udah ya, ulangi sedikit ya, clown dengan normal, ini A besar, ini A kecil, anakannya 100% A besar A kecil. Jadi kalau mengawinkan clown dengan normal, anakannya pasti 100%, semuanya anakannya pasti 100% normal head clown. Ini saya cuma bicara masalah resesifnya aja ya. Misalkan teman-teman nanti punya butterfly clown dikawinkan dengan leopard confusion misalkan.
Nah, anakannya pasti akan tetap bla 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 head clown 100% seperti ini. Nah, si bla 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 blanya ini adalah kombinasi dari butterfire dengan leopard confusion masuk ke sini. Chance-nya lebih jauh seperti apa? Bisa juga dibuat seperti ini, tapi jadinya nanti masing-masing masing-masing si gennya gitu. Jadi chance si butter untuk bisa masuk ke sini berapa, fire berapa, leopard berapa, confusion berapa, hitungannya sama seperti tadi dibuat masing-masing ini. Makanya kalau udah kombinasi banyak seperti ini, berapa sih saya pengen dapat misalkan butterfire confusion head clown, itu chance-nya berapa? Nah, itu ya hitungannya pasti seperti tadi dibuat satu-satu, dan chance-nya kalau benar-benar selektif pengennya leopard confusion itu pastinya akan jadinya kecil kalau di sininya gitu. Tapi kalau cuma pengen tahu dari sini saya dapat visual clown berapa, lalu yang head berapa, ya hitungannya pakai yang sederhana ini tadi. Jadi kalau pairingnya seperti ini, kita 0% chance untuk dapat clown, 100%-nya dapatnya head clown ini. Nah, jadi ini biar biar mudah aja penjelasannya, jadi kita fokus ke resesifnya aja. Kalau kombinasi si kodom-kodom yang menyusun resesifnya itu, ya itu terlalu banyak lah nanti yang dijelaskan. Kalau mau gampangnya bisa buka More Market, nanti ada kolom kalkulator. Misalkan teman-teman punya pairing apa, spot nose coklat head clown saya kawinkan dengan butterfire clown misalkan, chance-nya dapat apa aja, persentasenya berapa, itu di sana udah ada, tinggal diklik. Nah, tadi kalau visual dengan non. Sekarang kalau misalkan saya mau mengawinkan clown, kawin dengan head clown. Nah, kalau clown kan tadi A besar, kalau head clown A besar, A kecil. Kita bikin tabel kayak tadi, A besar, A besar, A kecil. Nah, jadi kalau yang di sini A besar, yang di sini A besar, yang di sini A besar, A kecil, A besar, A kecil. Yang visual saya kasih tanda hitam, berarti ini visual, yang ini head, yang ini head, yang ini head. Nah, jadi si anakannya itu nanti kemungkinan dia dapat visualnya adalah 2 kotak ini ya, kemungkinan dia dapat visualnya, per totalnya ada 4 kotak, jadi 2/4 sama dengan setengah atau ini 50%. Nah, ini juga sama, yang ini yang head, ini dia 2/4 juga, ini 50% juga. Nah, jadi kalau mengawinkan visual clown dengan head clown, itu chance dapat visualnya 50%, lalu dapat ininya 50% juga. Tapi 50% di sini bukan berarti misalkan telurnya ada 8. Oh, berarti saya udah pasti dapat 4 visual, dapat 4 head. Nah, ini maksud dari 50% itu bukan ke sini, bukan 50% dari 8, oh berarti 4 saya dapat visual. Ini teori di atas kertas saja. Jadi ada 8 telur nih, ada 8 telur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si telur ini itu bisa masuk kolom yang ini, bisa masuk kolom yang ini, bisa masuk kolom yang ini, bisa masuk kolom yang ini. Misalkan telur ini masuk kolom sini, bukan berarti kolom ini hilang. Kolom ini juga bukan berarti, oh ini opsinya kan udah habis, berarti telur yang ini tinggal ada 3 opsi ini, bukan. Yang di sini, yang telur ini, chance-nya juga bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu. Jadi ini adalah, angka ini adalah setiap telur ini, kemungkinan dia menjadi visual adalah 50%, kemungkinan menjadi non head itu 50% juga. Yang ini sama, 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 yang ini sama. Jadi kalau masalah saya dapat visualnya berapa, dapat ininya berapa, itu tidak bisa dihitung secara teoritis. Benar-benar gimana yang di atas ngasih ke kitanya. Contohnya saya yang tahun ini, saya kemarin ada mengawinkan spot nose coklat head clown dengan clown. Itu kan berarti seperti ini ya, clown dan head clown. Telurnya ada 7. Telurnya ada 7, yang visual cuma 2, yang non visualnya, yang headnya itu ada 5. Jadi benar-benar tergantung dari rezeki kita masing-masing. Nah, jadi tadi ya, kalau yang ini berarti ngawinkan ini 50% visual, 50% head. Jadi
Yang nonnya ini nggak ada, karena tadi nggak ada yang A kecil kan nggak ada. Nah, jadi kalau anakannya, kalau ngawinin ini, kalau yang keluar visual ya udah pasti visual. Kalau yang keluar yang non visual, itu pasti si non visualnya itu 100% head clown. Kalau di sini clown ya, kalau misalkan kalian mainnya pipe ya tinggal diganti head pipe. Jadi si visualnya ya visual, headnya itu 100% head clown. Jadi bukan 50%, bukan 66%. Jadi dia 100% head clown. Nah, si 50 sama 66-nya itu dapat dari mana? Dan kalau 50-66 itu disebutnya biasanya bukan head, tapi possible head atau post head atau PH gitu. Itu dapatnya dari mana? Kalau misalkan kita mengawinkan head dengan head dan head dengan non gitu. Misalkan kita mengawinkan head clown, kawinkan dengan head clown. Ini kan berarti A besar A kecil, ini A besar A kecil. Kita bikin lagi kayak tadi, A besar A kecil, A besar A kecil. Nih, jadi ininya A besar, ini A besar A kecil, ini A besar A kecil, ini A kecil A kecil. Yang ini visual, yang ini head, dua ini ya, A besar A kecil. Nah, yang kecilnya, yang ini berarti ini non. Nah, jadi kalau kita ngawinin head sama head, kemungkinannya itu 1/4 itu visual, 2/4 itu head, 1/4-nya lagi itu non. Nah, jadi ini 25%, 50%, ini berapa tadi? 25%. Jadi kalau ngawinin head clown sama head clown, bisa nggak sih dapat visual? Bisa. Chance-nya segini, chance-nya 25%. Kalau yang visual. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata yang keluarnya itu non visual, nah kalau ngawininnya head sama head, terus keluar non visual. Nah, ini kalau yang tadi ya, yang sebelumnya yang ada visual clown, itu kan kalau yang visual clown ya, kalau visual, pokoknya kalau ada visual di salah satu indukannya, anakannya yang non visual pasti 100% head. Nah, kalau ini kan nggak ada visual nih, head kali head. Anakannya berarti kalau yang visual kan di sini, kalau yang non visual berarti dia ada di 3 ini nih, ada di 3 ini. Nah, terus kira-kira yang non visual saya itu yang head atau yang non ya? Nah, ini tuh makanya kan kalau secara visual nggak bisa kita lihat, oh yang ini head, oh yang ini non head. Walaupun ada beberapa resesif yang dia ada markernya, tapi marker itu pun nggak menjamin 100% itu pasti benar. Bisa buat panduan aja lah. Pembuktiannya di mana? Pembuktiannya adalah di breedingnya. Jadi si anak yang ini, anak yang non visual ini kita gedein, kalau female 2 tahun minimal, kalau male 1 tahun, kita kawininnya sama clown misalkan. Kalau ternyata dari hasil perkawinan si non visual ini dengan yang clown keluar clown, berarti si non visual ini adalah head. Tapi kalau ternyata dikawinin sama visual clown, nggak keluar tuh si clownnya, berarti dia masuk yang ini. Nah, inilah kenapa, berarti kan kalau yang non visual ya, non visual itu kan jadi ada 2, ada yang head dan ada yang non head. Kalau yang head atau biar ini ya, biar sama. Kalau yang head itu kan dia ada 2 kotak dari 3 kotak, sisanya kan yang ini saya hapus deh biar nggak bingung. Jadi ada 2 kotak di antara total 3 kotak. Ini 2/3, ini yang disebut 66%. Si siapa? Si yang non head, itu kan 1/3 atau 33%. Ya 66,6666, 33,333333. Nah, inilah kenapa kalau misalkan teman-teman ngelihat ular dijual, misalkan spot nose 66% head clown. Nah, itu tuh berarti dia indukannya dari head kali head, keluarnya seperti ini dan dia keluarnya non visual 66%, chance-nya ini gitu. 66% ini pada intinya adalah dia itu bisa head,
bisa non head. Pembuktiannya di mana? Ya di breeding, karena nggak bisa lagi. Kalau di luar negeri udah ada genetic testing pakai hasil shading si ularnya, di lab kan ketahuan itu head atau ternyata atau bukan. Bisa menghemat waktu betul pakai itu, tapi di Indonesia kan belum ada, jadi ya kita mau nggak mau pakai breeding. Nah, jadi yang 66% itu dari sini ya, 66% itu dari perkawinan head dengan head. Nah, sekarang gimana kalau yang 50%? Nah, kalau yang 50% dia salah satu indukannya head clown juga. Yang satu lagi bukan visual. Kalau yang visual kan tadi udah jelas head, anakannya pasti 100% head. Dia sama yang non. Dia kawin sama yang non inilah, yang normal lah ya kita bilang, yang normal. Nah, ini kan head itu tadi A besar A kecil, ini A kecil A kecil. Kita tulis lagi. Salah. Nah, gini ya. Nah, jadi yang ini kan A besar A kecil, yang ini A kecil A kecil, yang ini A besar A kecil, yang ini A kecil A kecil. Nah, jadi kalau lihat di sini yang A besarnya itu kan nggak ada. Jadi kalau ngawinin head clown sama normal nggak akan mungkin keluar visual. Ya nggak mungkin ya, orang tadi ngawinin kita clown sama normal aja itu nggak ada clownnya, apalagi ini. Nah, anakannya semuanya akan non visual, secara terlihatnya ya, visualnya itu anakannya nggak ada yang visual clown, jadi semuanya itu normal. Nah, cuma normalnya itu bisa head bisa non head. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini head, ini non head. Kasih warna warna hitam ya. Ini non head, ini non head, itu non head, yang ini head. Nah, jadi yang headnya itu ada berapa? Dia ada 2 kotak dari 4 kotak, itu berarti ini 50%. Yang ini 2/4 juga 50%. Jadi kalau keluar anakan dari ini keluar, itu chance dia ada di kotak ini, chance dia head itu bisa jadi dia ada di sini, ada di sini. 2 dari 4 berarti 50%. Nah, makanya kalau anakannya yang tadi spot nose 50% head lavender misalnya ya, kita ganti jangan clown terus. Itu berarti ibu bapaknya dia itu adalah yang satu nggak ada gen lavender ataupun head lavender, yang satu lagi dia punya gen head lavender, jadi 50%. Nah, yang tadi ya, ini saya tulis di sini. Mau itu spot nose 66% head clown lagi kita ya, sama versus spot nose 50% head clown. Ini tuh sebenarnya intinya sama gitu. Intinya sama, ini mau 66 mau 50 tuh bisa jadi dia ada head, bisa jadi enggak. Bisa jadi ada head, bisa jadi dia enggak head. Tapi bisa jadi ada headnya itu yang kemungkinan yang ini jelas lebih besar. Karena kalau lihat kotak yang tadi dia 2/3, kalau yang ini kan 2/4. Jadi sebenarnya dalam menghadapi si 50% dan 66% itu sebenarnya sama aja sih. Jadi bisa aja dia itu ketika kita lagi zong lah ya istilahnya, yang 66% pun bisa jadi nggak terbukti head, yang 50% bisa jadi terbukti head gitu. Jadi benar-benar random lah. Jadi istilah 50 dan 66 ini sebagai acuan kita aja lah, sebagai gambaran kita gitu. Nah, makanya kalau pengalaman saya ya ini ya, bukan nggak mutlak benar. Di BP itu orang-orang BP biasanya kan kita tuh nyari yang pasti-pasti. Karena masalahnya apa? Karena untuk breeding itu waktunya perlu lama, bisa setahun, bisa 2 tahun, dan itu pun belum tentu jadi. Proses breedingnya juga melelahkan. Kalau ternyata tidak terbukti kan itu sangat gimana ya, sangat ya malesin lah istilahnya. Jadi makanya kebanyakan orang-orang sih sebisa mungkin kalau ada yang
apa 100% head pasti menghindari yang 50 dan 66. Tapi semuanya tergantung juga. Kalau memang budgetnya ternyata kurang gitu ya untuk yang 100% head, boleh mencoba dengan yang post head tadi, possible head tadi. Jadi kalau istilah possible itu possible head, atau ada yang nulis PH, itu tuh tadi ada yang 50%, ada yang 66%. PH tuh di situ. Jadi possible head, mungkin ada headnya gitu. Chance-nya 50 dan 66%. Gitu. Jadi tentang ini. Jadi kalau kita rangkum ya, kalau kita ngawinin visual sama normal, itu anakannya 100% head. Kalau kita ngawinin visual sama head, itu anakannya 50% visual, 50% head. Kalau kita ngawinin head sama head, itu anakannya tadi 25% visual, 50% head, 25% non head. Normal lah ya, saya tulis di sini normal aja, normal. Nah headnya ini kalau yang anakan dia itu post head 66%. Kalau head sama normal itu 50% head, 50% normal. Yang headnya ini dia post head 50%. Nah, kira-kira rangkumannya seperti inilah kurang lebihnya. Ini juga teman-teman bisa buat nanti mulai apa ya, ngeset projectnya gitu. Misalkan saya pengen project di clown, ya sesuaikan dengan budget sih memang. Jadi kita mau yang mana gitu, bisa dilihat dari sini. Jadi nggak ada yang salah mau pakai jalur yang mana, tapi teman-teman kan bisa tahu sendiri risikonya seperti apa, peluangnya seperti apa. Mudah-mudahan membantu lah yang seperti ini. Nih ya, tadi kan ini juga bisa jadi acuan nih, visual. Kalau saya punya visual, saya kawinin dengan normal. Biasanya orang pakai jalur ini untuk saya pengen bikin head dulu. Visualnya bisa yang standar kayak clown aja misalkan. Nah ininya bisa pakai kodam yang super misalkan stranger, kung fu. Nah nanti anakannya kan stranger head clown, kung fu head clown, itu bisa. Atau ini visual head. Nah visual head mending mana? Mending yang male-nya yang visual atau female yang visual. Nggak ada salahnya, dua-duanya benar, disesuaikan aja dengan budget. Karena yang harus diingat ya, harga female cenderung lebih mahal ketimbang male. Jadi female visual pasti cenderung lebih mahal daripada male visual. Tapi ya pengecualian selalu ada ya. Misalkan kayak gen-gen yang masih jarang kayak stranger clown gitu. Mungkin awal-awal datang nggak ada yang, kalau di resesif itu biasanya yang female tetap lebih mahal. Jadi kalau kita urut ya, yang harga paling mahal, nih harga naik itu yang paling mahal female visual, terus male visual, female head, male head. Nah jadi mau pakai kombinasi yang ini, yang nomor 1 dan nomor 4, atau mau pakai kombinasi 2 dan 3, itu tergantung. Nggak ada, kalau hitungan di sini sama sekali tidak berpengaruh. Kalau female yang visual, chance-nya yang visual bisa jadi 70%, itu enggak. Sama sekali enggak. Jadi mau yang jantan yang mana, betina yang mana, itu sama aja. Kalau head kali head, itu kemungkinan dapat visualnya cuma 25%. Dan harus diingat ya, kalau head kali head, chance-nya 25%, dan kalau keluar non visual, itu headnya possible head. Jadi apa ya, bahasa kasarnya itu kalau dapat visual alhamdulillah. Nah sampahnya itu possible head, itu ya jualnya mungkin agak PR lah, antara jadi harus menurunkan harga, jadi anggap aja nggak ada headnya. Misalkan spot nose PH clown, nah itu rata-rata sekarang harganya mungkin sama kayak yang spot nose doang gitu.
paling itu ya. Jadi ya untuk jualannya tergantung masing-masing breeder lah caranya seperti apa. Kalau head sama normal, nah ini juga ini lagi udah visualnya nggak akan dapet, dan si headnya itu possible headnya itu 50%. Ini untuk satu visual. Nah gimana kalau catat yang ini dulu ya, catat yang ya, saya rangkum di sini. Ini buat satu visual aja nih. Ini buat satu visual aja. Jadi tadi kalau visual kali head itu berapa? Dia chance dapat visualnya itu 50%. Ini saya kasih judul ini ya. Chance visual. Kalau head dikalikan dengan head itu 25%. Atau ini kan 1/2, ini 1/4. 1/4, 1/2. Nah, sekarang nih saya pengen dapat aksa clown. Nih project saya ya, saya pengen dapat aksa clown. Yang saya pakai itu mailnya itu saya pakai aksa head clown. Saya kawinkan dengan female-nya itu normal DH aksa clown. DH ini double head ya, jadi double head itu dia head aksa head clown. Ini female-nya. Nah, ngitung chance-nya saya untuk dapat aksa clown gimana? Jadi kan aksanya ini visual ya, aksanya ini visual. Jadi kita breakdownnya seperti ini. Jadi kan aksanya itu visual kawinkan dengan head. Jadi ini untuk aksanya ya, yang aksa itu visual x head. Ini kan 1/2. Terus yang clownnya kan ini head dengan head. Nah, yang clownnya itu, yang clownnya itu head dikali head. Yang ini kan 1/4. Jadi chance saya untuk dapat aksa clown itu dikalikan aja ini. Ini kali ini 1/2 dikali 1/4. Jadi 1/8. Ini chance saya untuk dapat aksa clown dari pairing ini itu 1/8. Nah, gimana kalau saya pakainya double head aksa clown DH 1/8 ya tadi ya. Kalau jadi chance saya nih, saya tadi ada yang baru keluar, telurnya udah keluar, dapat 6 telur dari pairing aksa head clown dengan normal DH aksa clown. Itu kemungkinan saya dapat aksa clown itu cuma 1/8. Nah, jadi yang tadi ya. Jadi chance saya dapat aksa clown itu 1/8. Terus chance saya dapat pairing dari ini nanti bisa keluar, misalkan keluarnya saya visual clown. Visual clownnya itu udah pasti head aksa, karena kan aksanya di sini di sini kan visual ya, jadi itu tuh sama kayak visual dikali head. Jadi yang keluar visual ya visual, yang headnya itu dia headnya 100%. Cuma kalau keluarnya aksa itu si head clownnya itu, head clownnya ini kan di sini head kali head ya, head dikali head. Chance visualnya 25% visual. Si sampahnya yang non visualnya itu possible head, post head 66%. Nah, jadi kalau saya keluar aksa, pilihannya antara aksa clown head aksa post head clown, atau normal head aksa post head clown. Ini 4 ini nih kemungkinannya nanti. Ya mudah-mudahan aja saya dapat yang aksa clown ya. Mau ya saya sih terserah sih, mau dikasih dari 6 telur mau aksa clownnya dapat 3 juga saya nggak apa-apa sih. Ya mau 3 mau 4 nggak apa-apa lah. Ya nggak tahu ya, karena chance kecil ya. Dari 6 telur sedangkan chance 1/8 ya, agak sulit, tapi ya we'll see lah. Kalau misalkan dari normal DH
aksa clown dengan DH, biar nggak lama ya nulis ya. Ini kalau DH dengan DH gimana? Ya ini berarti aksanya head kali head, clownnya head kali head. Jadi chance-nya itu 1/4 kali 1/4, 1/16. Yang visualnya chance-nya segini, yang anakannya nanti normal, pos head aksa, pos head clown. Paling enak memang gini sih, paling enak sih ya aksa clown ya. Aksa head clown kawin dengan clown head aksa. Chance-nya berapa? Kan ini aksanya visual kali head, clownnya visual kali head, jadi 1/2 dikali 1/2 itu 1/4. Dan yang non ini pun yang nggak keluar, misalkan keluar clownnya, itu aksanya headnya 100%, kalau keluar aksa head clownnya 100%. Kalau keluarnya normal itu double head 100%. Nah, jadi seperti itu kira-kira nih penjelasannya tentang head dan post head. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Mohon maaf kalau penjelasannya agak membingungkan, karena ya jujur aja ini tanpa skrip, tanpa apa, dan bukan maksud menggurui, tapi ini entah kenapa tadi tiba-tiba dapat ide aja pengen bikin tentang head dan post head. Jadi kemarin baru anak saya ini baru beli ini papan tulis putih ini, terus saya kepikiran ya udah dipakai aja buat nulis-nulis dan bikin konten tentang BP. Kira-kira apa ya, saya ngelihatnya mikirnya kok keingetnya tentang head dan post head ini. Itu aja buat video kali ini, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau ada pertanyaan mangga bisa di kolom komen ya. Terima kasih.